Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nuril Hudawati. Hari ini kita lanjutkan ya, kita belajar prakarya dan kewirausahaan tema kerajinan part 3, yaitu tentang pengertian produksi, wirausaha, dan kerajinan lokal. Lanjut. Pengertian produksi, wirausaha, dan kerajinan lokal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian wirausaha sama dengan wiraswasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Wirausaha didefinisikan sebagai seseorang yang berani mengambil resiko dengan menyatukan berbagai fungsi produksi, termasuk modal, bahan baku, tenaga kerja, dan menerima imbalan dalam bentuk laba dari nilai pasar yang dihasilkan. Pengertian kerajinan. Kerajinan merupakan cabang seni yang menekankan pada keterampilan tangan lebih tinggi dalam proses pengerjaannya. Seni kerajinan atau lebih sering disebut dengan seni kriya berasal dari kata kr dalam bahasa Sanskerta. Kre ini memiliki arti mengerjakan. Dari kata tersebutlah muncul kata karya, kriya, dan juga kerja. Sedangkan pengertian budaya lokal adalah para ahli kebudayaan memberikan pengertian budaya lokal sebagai berikut. Superculture, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Contohnya, kebudayaan nasional. Culture, lebih khusus, misalkan berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah, atau daerah. Contohnya budaya Sunda. Subculture merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya gotong royong. Counterculture tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counterculture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya individualisme. Kerajinan budaya lokal non-benda dan material. Jadi, potensi objek budaya lokal ditambah potensi material dan teknik akan menghasilkan suatu kerajinan. Contohnya, rekan-rekan semua bisa melihat di gambar yang kiri, yaitu gambar Candi Borobudur di Jawa Tengah. Dari gambar tersebut, atau dari Candi Borobudur tersebut dapat dijadikan sebagai inspirasi kerajinan logam yang kanan. Selanjutnya, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Langkah yang pertama yaitu pencarian ide produk. Setelah mengenali berbagai kekayaan objek budaya lokal di daerah kalian masing-masing, mulai dari pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lain.
Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Yang kedua, membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Yang ketiga yaitu pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat yaitu prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya, hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Selanjutnya adalah perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Terima kasih. Untuk prakarya dan kewirausahaan bab 3 kita membahasnya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.